Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfat dengan nomor induk mahasiswa 192104116 dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika. Saya di sini akan memaparkan bagaimana penggunaan atau tutorial software Odoo. Software Odoo ini adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan sebuah ERP dengan mudah. Oke, baik. Selanjutnya yang pertama-tama kita buka dulu website dari Odoo-nya, yaitu odoo.com. Oke, setelah tampil seperti ini adalah home dari Odoo. Jika kalian sudah memiliki akun, maka kalian klik login. Namun, karena saya belum memiliki akun dan saya akan melakukannya sekarang, maka kita melakukan pendaftaran dulu. Yang dimana pendaftaran ini saya melakukan akun secara trial ya teman-teman. Itu berlaku hingga sampai 15 hari. Setelah itu maka akan dilanjutkan dengan pembayaran yang sudah ditetapkan oleh Odoo. Kita klik dulu mulai sekarang. Maka tahapan selanjutnya adalah menampilkan Odoo menampilkan apa yang pengen kita adakan pada tahap ERP. Seperti ada modul sales, kita akan memilih modul sales ya teman-teman. Lalu ada modul inventaris, manufaktur, dan purchase. Setelah itu, setelah kita memilih modul-modul apa saja yang ingin kita install atau kita pakai atau kita gunakan, maka kita klik lanjut. Setelah itu, maka kita disuruh untuk mengisi biodata kita dan perusahaannya. Oke, pertama kita isi dulu nama saya. Untuk nama perusahaannya, karena saya mengambil tema dengan keripik atau saya akan membangun usaha keripik, maka saya sudah menetapkan namanya yaitu Chip Crunch. Nah, di sini emailnya kalian bisa menggunakan atau teman-teman kalian bisa menggunakan email masing-masing, atau yang bagi yang sudah memiliki email perusahaannya lebih baik dimasukkan ya teman-teman. Saya isi dulu. Setelah itu isi nomor telepon. Saya menggunakan nomor telepon dummy ya teman-teman. Nanti kalian bisa memasukkan nomor yang kalian punya. Kita memilih negara karena saya tinggal di negara Indonesia, maka saya memilih Indonesia. Selanjutnya di sini ada bahasanya kita pilih English ya teman-teman. Untuk skala karyawan atau skala perusahaannya, karena kita masih tahapan karyawan perusahaan kecil, maka saya memilih 1 sampai 5 karyawan. Namun ini bisa digunakan untuk sebuah PT atau perusahaan besar ya teman-teman. Di sini ada 250, bisa 250 lebih karyawan. Karena saya masih menjadi mahasiswa, maka saya pilih di sini saya adalah mahasiswa. Oke, setelah sudah diisi semua dan menurut kita semua udah oke, nggak ada yang salah, kita klik mulai sekarang. Oke, lalu ini akan menampilkan bagaimana Odoo memanjakan kita ya teman-teman. Oke, di sini ada teks dan lainnya. Oke, ini adalah tampilan pertama dari Odoo atau home dari Odoo yang kita sudah install. Ada sales, ada inventory, manufaktur, ada purchase yang sudah kita install tadi ya teman-teman. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan pertama-tama kita akan memasukkan nih produk-produk kita, kayak mau bikin apa dan juga bahan-bahannya. Kita klik dulu inventory-nya. Di sini kita klik produk. Di sini masih kosong ya teman-teman. Kita isi dulu produknya, klik new, lalu isi produknya karena saya ingin membuat keripik singkong. Keripik singkong original. Karena kita menjual di sini, karena ini bukan bahan baku, maka kita cek list bagian sales dan juga purchase-nya. Oke, setelah itu kita tentukan harga jual dari keripik singkong ini. Misalkan harga keripik singkong ini saya ingin menjual dengan harga 10.000 untuk satu piece-nya. Nah, untuk cost-nya karena ada beberapa yang nanti kita akan tambahkan, yaitu singkong dan juga bumbu-bumbu lainnya, sekitar 5.000 atau 6.000. Oke, di sini kita juga bisa memilih foto. Karena saya sudah menyiapkan fotonya, kita klik aja fotonya. Kita pilih fotonya. Keripik singkong original. Oke. Oke, maka tampil seperti ini. Kalau sudah semuanya sudah diatur, maka kita klik di bagian sini untuk save. Oke, setelah itu coba kita lihat di produk ya. Nah, sudah terdapat nih keripik singkong original. Kita mau masukin bahan baku. Misalkan bahan bakunya itu singkong pastinya. Singkongnya ini karena saya langsung membeli, dalam tahapannya itu sudah dibagi secara per piece ya teman-teman. Misalkan saya membutuhkan singkong misalkan membutuhkan singkong berapa gram. Nah, sini saya isi langsung aja dari 500 gram. 500 gram ya teman-teman, setengah kilo. Ini untuk satu pitch. Oke, untuk salesnya kita kosongin. Untuk sales ini juga kita uncheck karena ini adalah sebuah bahan baku. Selanjutnya ini nanti kita kosongin dulu karena ini adalah untuk stok yang ada. Nanti kita beli dulu di bagian purchase. Untuk sales price-nya kita kosongin karena ini tidak dijual. Untuk cost-nya misalkan harga 500 gramnya itu adalah 3.000. Di sini kita bisa tambahkan kategori nih. Kategorinya ini adalah apa gitu. Ini adalah bahan baku misalkan. Kita tambahkan bahan baku. Selanjutnya ketika sudah semua, nah ini misalkan ada foto singkong, boleh ditambahkan foto singkongnya. Tapi kan karena saya tidak menyiapkan, kita kosongin dulu. Oke, selanjutnya setelah sudah kita save di sini. Oke. Karena selain ini juga ada lagi, misalkan ada dari pembuatan singkong ini kita butuh minyak ya. Nah, di sini saya mengatur bahwa minyak goreng ini digunakan pada per satu pitch. Misalkan satu pitch si singkong itu. Nah, misalkan satu pitch ini kita membutuhkan 200 ml ya teman-teman. Jadi 0,2 liter. Misalnya kita membutuhkan 200 ml dari minyaknya. Terus untuk sales yang kita kosongin karena kita tidak menjual minyaknya karena ini adalah bahan baku. Untuk costnya ini misalkan harga 200 ml itu 3.000. Oke. Ini kategorinya bahan baku. Ketika sudah semua maka kita save. Oke, setelah itu tambah lagi. Tadi kan kita ada balado, nanti juga ada original juga, maka kita butuh bumbu-bumbunya. Nah, ini kita tulis dulu di sini adalah bumbu dari yang original ya, teman-teman. Original.
per 20 gram, yang dimana itu adalah per satu pitch singkong terproduksi itu 20 gram. Karena ini bukan sebuah produk yang akan dijual, ini adalah bahan baku, kita uncek, lalu ini kita nolin. Nah, ini kita harga 1000 aja ya. Oke, setelah ini kita save. Oh iya, referensi kategorinya adalah bahan baku. Oke, kita save lagi ya teman-teman. Kita tambah lagi, misalkan di sini ada bumbu barbecue BBQ per 20 gram ya teman-teman, supaya memudahkan pada saat penghitungan. Seharusnya kita cek, kita kosongin, lalu costnya 1000, kategorinya bahan baku. Oke, kita save lagi, lalu kita tambahin lagi, kita ada bumbu balado per 20 gram. Oke, setelah itu ini kita kosongin aja karena kita tidak jual. Salesnya kita ada 1000. Udah semua, kita save. Oke, setelah itu ini udah. Apalagi, coba kita cek dulu ya. Oke, di sini ada bumbu balado. Oke, kita belum ada keripik singkongnya yang untuk barbecue balado gitu-gitu ya. Kita tambahin dulu ya. Keripik singkong balado. Nih, kita tambahin gambarnya karena kita udah nyiapin ya balado. Ini harga salesnya 10.000. Terus di sini oke, di sini costnya tadi kita berapa, 6.000 lah. Harusnya 7.000 ya teman-teman, karena ada bumbunya. 7.000 kategorinya. Nah, ini kita belum bikin ya, kita bikin dulu menu utama. Menu utama bentar. Nah, udah kayak gini semuanya udah. Ini order quantities, maksudnya tuh per order kuantitasnya gitu. Gak bisa kayak belinya itu langsung bayar gitu, gak bisa kayak diantar dulu nanti bayarnya kayak COD gitu, enggak. Kita sistemnya langsung bayar ya teman-teman. Oke, udah kayak gini kita save dulu, lalu kita tambahkan lagi. Di sini kita tadi nambahin ada barbecue, keripik singkong BBQ. Oke, setelah itu ini kita jual 10.000 ya. Ini harganya 7.000 ya. Oke, ini udah oke. Kategorinya menu utama tadi. Oke, kita nggak save. Oh belum, ini fotonya ini ya barbecue. Oke, sip, kita save, kita coba cek. Oke, di sini udah ada nih 3 menu utama nih, ada BBQ, ada balado, ada original. Misalkan kita juga mau nambahin produk lain kayak misalkan keripik pisang. Saya mau jualan keripik pisang juga nih, keripik pisang ori ya, yang asin. Ini karena kita ngejual berarti ini harganya misalkan di 12.000. Untuk per pitchnya misalkan harganya costnya 8.000. Untuk kategori ya pasti menu utama ya teman-teman. Nah, kita tambahkan dulu nih fotonya, udah gue siapin. Oke, tes. Udah, kita save, kita tambah lagi karena kita ini berarti kita butuh pisang. Pisangnya ini per pisangnya berapa ya, 500 gram juga ya. Pisangnya per 500 gram itu untuk satu pitch dari
Ini salesnya 0, kita uncheck salesnya, lalu costnya harganya 4000. Oke, ya udah, oke, kita save. Kategorinya belum, kategorinya bahan baku. Oke, kita save. Oke, kita coba cek produknya sudah lengkap semua. Oke, di sini ada 4 menu. Setelah itu bagaimana nih? Kita mau beli bahan baku dulu kan sebelum kita membuat keripik pisang, keripik singkong dan lain-lain kan. Maka kita pergi ke bagian purchase. Di sini kita pertama itu harus memasukkan vendor. Namun kalau memang misalkan mau mendadak bisa, tapi lebih enak kita nyiapin dulu nih vendornya siapa gitu. Misalkan dari vendor Kang Pisang ya. Misalkan kita tulis Kang Pisang. Sekarang kita udah bikin kayak gini, emailnya apa, dari emailnya dia, supaya nanti kita bisa kirim nih emailnya apa, pesanan kita mau pesan ini lewat email gitu kalau dari Odo ini ya. Misalkan di sini pisang@gmail.com. Nah, ini kita save aja. Oke, terus kita cari lagi nih. Kita punya vendor lagi namanya Singkong, Kang Singkong. Oke, di sini emailnya singkong@gmail.com. Tapi kalau kalian punya yang lain ya bisa ditambahkan di sini. Misalkan ada nomor telepon, addressnya, boleh diisi NPWP-nya, websitenya, teksnya apa. Misalkan di sebuah company kayak Kitela gitu kan. Nah, kita save dulu. Singkong udah, lalu kita tadi butuh perbumbuan, berarti kita ke, misalkan kita butuh toko sembako, berarti kita memasukkan vendor toko sembakonya. Misalkan sembako 57 Jaya. Ini apa? Sembako Barka, sembako maju @gmail.com. Gitu ya teman-teman. Ini bisa dimasukkan semua nih biar lengkap, nanti kalau kita mau ngubungin vendornya gampang. Oke, coba kita lihat dulu ya. Singkong udah, pisang udah, sembako udah. Selanjutnya kita order dulu nih, kita request for quotation gitu. Nah, kita mau apa sih nih? Nah, kita mau beli, kita pilih dulu nih, kita mau beli apa dulu? Singkong misalkan. Oke, kita pilih si vendornya Singkong. Nah, di sini kita pilih nih produknya. Nah, nanti di sini kita pilih bisa gini tuh, mau beli apa, singkong. Nah, berarti kita klik singkong di sini. Tapi bisa diketik juga kok. Misalkan singkong sampai ketemu deh, nggak perlu kayak tadi, itu kan kelamaannya. Nah, ini bisa diketik dulu. Nah, di sini kita mau beli kan per 500 gram nih. Nah, kita mau beli buat berapa biji buat kita memproduksinya. Misalkan kita memproduksi 20, untuk 20 singkong, 20 keripik singkong berbagai macam gitu kan. Kita pilih 20 nih. Maka di sini bakalan, karena harganya satu piece-nya itu 3.000, maka di sini akan menampilkan berapa jumlah yang harus kita bayar nantinya gitu. Jangan 20 deh, misalkan 30, karena tadi kan ada 3 macam. Oke, ada kayak gini, lalu kita confirm order. Udah kayak gini berarti kan ini sudah bakalan kekirim ya ke sana gitu. Nah, maka di sini tuh perlu dilihat nih apakah barang udah nyampe apa belum. Nah, di sini lihat nih, set di bagian model inventory-nya. Cukup di sini. Nah, di sini apakah dia udah nyampe apa belum gitu kan, bagian inventory. Misalkan udah,
bener nggak nih yang kita pengen kan 30, nah nyampenya berapa, misalkan nggak nyampe 30, belum nyampe 20, ya ini diketik 20 gitu. Nanti supaya nanti pas pada pembayaran adanya komplainan atau refund seperti itu ya teman-teman. Kita validate karena kita ceritanya sudah sampai 30. Oke, setelah itu kita balik ke bagian purchase. Nah, ini kan udah nyampe, kita coba cek dulu nih. Nah, di sini sudah nih, sudah sampai nih, resepnya udah di oke nih sama bagian gudang. Berarti sekarang kita tinggal bayar. Gimana bayarnya, Kak? Nah, kita bayar dulu di sini. Kita bill dulu, misalkan billnya nah, misalkan billnya gini. Nah, mau kita klik dulu nih bayarnya kapan. Nah, ini kontennya kapan gitu kan. Untuk harganya 99.900, apakah sudah dibayar apa belum, misalkan udah confirm aja. Nah, di sini kita bayar nih, di sini purchase. Misalkan misalnya banknya si vendor itu apa. Nah, ini kita ngasal dulu ya. Pakai data dummy. Kita klik payment. Nah, kalau udah gini berarti udah kebayar nih, udah paid ya kan, berarti udah dibayar, udah kelar nih berarti. Oke, selanjutnya kita balik lagi nih ke bagian inventory. Berarti kan udah dibayar, berarti produknya juga pasti udah masuk dong. Coba kita cek di sini. Nah, singkong 30 pitch. Nah, udah ada kan. Oke, selanjutnya tetap kita harus beli lagi ya teman-teman. Misalkan tadi kan baru singkong ya, yang kita butuhin itu kan bukan singkong doang, kita juga butuh namanya perbumbu-bumbuannya. Misalkan sembako, kita butuh bumbu kayak balado, barbecue dan lain-lain ya kan. Kita butuh nih apa aja yang kita butuh. Misalkan bumbu BBQ berapa pitch, misalkan 10. Nah, yang ini bumbu balado berapa, misalkan 10 juga. Apalagi terus kita mau beli bumbu originalnya kita mau beli 20 misalnya. Karena kita bumbunya udah nih, terus di tadi kan di bagian si sembako ini ada apa lagi sih? Oh, ada minyak pastinya dong. Nah, kita masukin minyaknya. Kira-kira 200 ml ini kan cuma buat untuk satu pitch ya, berarti total ini untuk berapa nih. Misalkan di sini udah kelihatan nih 20 tambah 10 tambah 10, berarti kan kita butuh 40 buat 40 pitch kan, berarti kita butuh 40 kali 200 ml, berarti itu sekitar 2 literan ya, 1 literan. Oke, selanjutnya udah kayak gini. Ini kalau misalkan mau kirim ke email, klik ini. Nah, tapi karena kita datang langsung aja gitu, langsung ya udah confirm order. Udah kayak gini, bisa kita receive. Oke. Nah, di sini yang validasi itu adalah bagian inventory. Nah, di sini. Oke, ini barangnya udah nyampe nih, kita cek validate. Oke, udah oke. Berarti barangnya udah masuk, semuanya udah masuk. Sekarang kita cek ke produknya. Oke, udah nambah kan ya, tapi kan ini belum dibayar. Nah, maka kita ke purchase lagi. Tadi yang sembako nih, kita upload dulu. Nah, udah kayak gini, udah oke, udah semua. Kita confirm ya guys, kita pay aja langsung. Misalkan pay dari situ berapa gitu kan, kita payment. Nah, kalau udah kayak gini udah dibayar, udah kelar, berarti nanti dia nggak bakal ini lagi. Misalkan dia nanya kemarin belum dibayar, nah ini kita bisa cek di sini guys. Nah, ini udah kok kemarin sudah saya konfirmasi gitu. Makanya tadi itu kan ada bank gitu ya. Nah, oke, selanjutnya
udah semua. Sekarang kita mau buat produk-produknya yang udah kita beli bahan-bahannya tadi. Kita ke manufacturing, kita ke new, langsung aja buat. Misalkan kita mau bikin apa nih, mau bikin keripik pisang. Oh, pisangnya kita belum beli teman-teman, mungkin kita nanti dulu ya. Kita langsung ke singkong aja, misalkan kita singkong original. Nah, kita mau bikin berapa singkong original, misalkan 10. Nah, produk yang dibutuhkan ini apa? Produk yang kita butuhkan ini sudah tentu pasti si singkongnya ya. Nah, singkongnya kan kita butuh 10. Nah, ini kan 500 gram itu kan satu piece, berarti kita butuh 10. Nah, terus ini kita butuh apa lagi? Udah pastinya si bumbunya ini. Bumbunya apa? Original. Berarti kita beli yang bumbu original. Buat berapa piece? Buat 10 tentunya. Apalagi nih? Nah, singkong biar kering diapain ya? Digoreng. Berarti kita butuh minyak. Nah, minyak goreng. Minyak gorengnya buat berapa piece nih? Buat 10 juga dong. Udah gini kita confirm. Nah, kita cek lagi nih, apa ada yang kurang nggak, ada yang ini nggak. Nanti ntar misalkan semuanya, ini udah, ini kebanyakan nih, tinggal dihapus, atau ada yang mau diedit, tinggal diedit gitu kan. Misalkan pas di produksi ini cuman berapa, terus pas di pas minyak goreng ternyata masih yang dibutuhkan cuma 9, ya udah berarti ini kita kurangin 9 gitu teman-teman. Nah, kita kini karena tidak ada yang lebih gitu kan, kita langsung aja produksi. Oke. Nah, maka tampilannya akan jadi begini nih pas sudah dikonfirm. Kalau misalkan si manufacturing ini udah selesai memproduksi barang si keripik singkong ini gitu, maka menampilkan seperti ini. Coba kita cek dulu produknya apakah bertambah. Oke, ternyata bertambah teman-teman, cuma 10. Nah, untuk bumbu originalnya juga berkurang nih, jadi 10. Oke, selanjutnya coba kita bikin lagi keripik singkong balado. Yang mau kita buat berapa nih? 10 juga misalkan. Yang kita butuhin untuk membuatnya ya tentu saja bumbunya, terus apa lagi, keripik singkongnya, salah, keripik singkongnya ya teman-teman. Singkongnya, terus kita tambah lagi minyaknya untuk menggoreng. Sini kita tambahkan kan karena kita mau buat 10 ya, ini semua 10 biar gampang kita. Oke, kalau udah kita confirm, misalkan kita cek dulu nih biar kayak tadi ya kan, terus kita start, lalu kita produksi. Oke, udah kayak gini, kita coba cek ya produknya apakah sudah bertambah di balado. Oke, bertambah. Bumbu baladonya oke, berkurang ya. Minyak gorengnya juga berkurang. Oke, keripiknya kurang nggak? Keripiknya si singkongnya, singkongnya juga udah berkurang. Oke, selanjutnya berarti kan di sini yang sudah ada, maka kita bisa lihat nih produk yang udah bisa dijual. Nah, ini dia nih produk-produknya. Karena saya baru buat dua nih, keripik singkong balado sama keripik singkong original, maka kita jual ini aja dulu. Ngejualnya gimana bang? Rusak lagi. Ngejualnya gimana? Nah, ngejualnya di sini. Misalkan ada yang order, nah di sini kita bisa nambahin nih customernya. Maksudnya gimana? Customer misalkan kayak udah biasa lah customer di sini, kita tambahin di sini. Kita tambahin di sini nih customernya. Tapi kalau misalkan masih baru, ya udah kita sini aja. Kita bikin si siapa namanya, Bunda
Bunda Lulu. Bunda Lulu mau beli apa? Ternyata Bunda Lulu ini mau beli Bunda Lulu ini mau beli keripik baladonya. Keripik singkong BBQ apa balado yang tadi ya. Keripik singkong balado sama keripik singkong original. Mau beli berapa sih Bu? Gitu kan Bun, mau beli berapa? Misalnya mau beli 10 aja semuanya berarti ya. Nah kalau ini 4-5 aja nih gitu. Makasih, di sini bakalan ngedetek nih, jadi total biayanya 150. Nah kalau udah kayak gini, misalkan dia punya email ya dikirim nih ke sini. Tuh, di sini belum ditambahin logo nih, aku tambahin logonya. Nah nanti bakal gini nih, set tuh untuk billnya, untuk menjadi tampilan struknya gitu ya. Kalau udah confirm. Nah misalkan semuanya udah oke, kita create aja langsung. Nah karena kita proses pembayarannya atau transaksinya ini langsung, maka kita pilih regular invoice gitu. Dicek lagi apakah udah benar semuanya. Oke, kita keep confirm deh. Nah di sini si ibu ini bayarnya mau lewat apa? Nah kita bayar aja langsung ya, karena kita udah langsung ya. Create payment. Oke, karena ibunya udah bayar, sekarang kita cek lagi nih ke bagian inventory. Nah berarti kan di sini ada proses pengantaran. Kita antar dulu nih karena ada pembelian nih dari Bunda Lulu. Kita antarin dulu. Pas sudah kita anterin ke Bunda Lulunya, dicek lagi sama bagian pengantarannya apakah udah sesuai, terus Bunda Lulunya juga sudah merasa udah oke, kita validate lah akhirnya. Setelah itu maka di sini tampilannya nggak ada transaksi lagi kan, karena udah kelar kan. Coba kita cek lagi inventory, terus kita cek bagian produknya. Oke, logo singkong balado ini diborong tadi ya 10, terus keripik singkong originalnya juga tinggal 5. Jadi seperti itulah proses bisnis dari ERP Odoo ini, memudahkan kita untuk melakukan transaksi dan juga tracking barang maupun tracking bahan baku gitu, supaya tidak adanya kekurangan atau kelebihan bahan baku, kelebihan overload dari sebuah gudang. Jadi nggak ada nih namanya kekurangan baik maupun kelebihan, kita semua bisa mengecek secara real time gitu. Karena pada saat kita klik ini udah dikurangin, maka auto si Odoo ini mereload atau langsung men-tracking secara datanya ini real time, asalkan ada internet, karena saya menggunakan Odoo yang internet atau online. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang melihat video ini. Sekian, hadza wallahi yarana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.